Pernah nggak sih kamu kepikiran pengen mulai bikin konten di YouTube, tapi ujung-ujungnya nggak jadi-jadi? Kalau iya, tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi kamu sedang melewatkan peluang besar yang ada di depan mata. Kita semua pasti pernah punya ide menarik, ide yang sebenarnya berpotensi besar buat jadi video keren di YouTube. Tapi beberapa detik setelah semangat itu muncul, pikiran mulai datang. Gimana kalau nanti nggak ada yang nonton? Gimana kalau kontennya gagal total? Dan akhirnya, ide itu mati sebelum sempat diwujudkan. Tenang, kamu nggak sendiri. Ada jutaan orang di luar sana yang punya ide luar biasa, tapi kandas karena rasa takut. Bukan karena idenya buruk, tapi karena mereka takut memulai. Takut kalau hasilnya nol. Takut kalau nggak ada yang peduli. Coba bayangin, di dunia digital, ini kadang mana kuburan ide, tempat di mana ide-ide brilian berakhir karena nggak pernah dieksekusi. Bisa jadi itu ide resep dari nenekmu, vlog perjalanan, atau cerita kehidupan yang bisa menginspirasi banyak orang. Tapi semua itu terkubur karena kita terlalu sibuk mikirin hasil, bukan prosesnya. Padahal daripada takut gagal, kenapa nggak mikir sebaliknya? Bagaimana kalau ternyata ide itu adalah jalan menuju kesuksesanmu? Bagaimana kalau justru dari konten YouTube, hidupmu berubah total? Aku pernah ngalamin sendiri. Dulu aku juga ragu, sempat berhenti di tengah jalan, dan kehilangan kesempatan besar. Tapi ketika akhirnya aku berani mulai lagi, pintu kesempatan terbuka lebar. Banyak kampus, lembaga, bahkan brand besar mulai mengenal karya yang aku buat. Ya itu semua berawal dari satu hal sederhana, aku berani mulai. Bagian kedua, jujur tentang kegagalan pertama. Aku nggak mau pura-pura bijak, jadi aku cerita apa adanya. Channel YouTube yang kamu tonton sekarang bukanlah channel pertamaku. Channel pertamaku gagal total. Kontennya acak-acakan, kualitasnya seadanya, dan penontonnya cuma 4 orang. Ya, cuma 4, termasuk orang tuaku sendiri. Rasanya malu banget. Aku ngerasa gagal total dan sempat berpikir kalau YouTube bukan jalanku. Tapi ternyata aku salah besar. Karena kegagalan itu justru jadi titik balik. Aku sadar, bukan YouTube yang salah, tapi mindset aku. Bagian ketiga, satu penonton sejati. Dulu aku terobsesi ingin viral. Aku mau ribuan views, ratusan ribu subscriber. Tapi nyatanya, hal yang paling penting justru bukan jumlahnya. Yang paling berharga adalah satu penonton sejati pertama. Satu orang yang benar-benar terinspirasi dari video kita. Dari situlah aku sadar, kesuksesan nggak harus langsung besar. Kalau satu video bisa membuat satu orang merasa terbantu, terhibur, atau tercerahkan, itu udah cukup berarti. Karena untuk mengubah dunia, kita cuma perlu mulai dari satu orang dulu. Banyak orang menunda mulai dengan alasan, aku masih muda, ideku aneh, peralatanku nggak bagus. Padahal, semua itu cuma alasan yang dibuat-buat. YouTube bukan ajang audisi, siapapun bisa mulai. Tua, muda, laki-laki, perempuan, siapapun. Kamu suka berkebun? Ada jutaan orang di luar sana yang juga suka. Kamu bisa ngedit video atau punya tips kecil tentang teknologi. Ada orang yang menunggu konten seperti itu. Kamu nggak perlu izin siapapun. Cukup izinkan dirimu sendiri untuk mencoba. Gunakan apa yang kamu punya. Kamera seadanya, HP sederhana, alat pinjaman pun nggak masalah. Nilai dari isi kontenmu jauh lebih penting daripada alat yang kamu gunakan. Dan ingat, YouTube bukan tempat buat yang sudah ahli, tapi buat yang mau belajar. Setiap video adalah latihan, setiap unggahan adalah peningkatan. Kamu mungkin berpikir hadiah terbesar dari jadi YouTuber adalah uang. Tapi sebenarnya bukan itu. Hadiah paling berharga adalah kenangan dan perjalanan waktu. Setiap video yang kamu upload jadi semacam mesin waktu. Kamu bisa lihat lagi siapa dirimu di masa lalu, bagaimana kamu berkembang, dan sejauh mana kamu sudah berubah. 5. 10 tahun ke depan, kamu akan bersyukur pernah mulai hari ini. Kamu bakal bisa nonton versi lamamu yang penuh semangat, polos, dan berjuang dari nol. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar angka views atau pendapatan AdSense. Jadi berhenti terlalu mikirin hasil dulu. Mulailah untuk mendokumentasikan perjalananmu, bagikan pengalamanmu, dan jadikan YouTube sebagai tempat tumbuhmu. Siapa tahu dari satu langkah kecil hari ini, kamu bisa mengubah masa depanmu sendiri. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran buat kamu semua. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
subscribe to my channel.